Suara saya jelas kan? Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Kita lanjutkan materi kita mengenai bahan pakan dan formulasi ransum. Dari minggu lalu saya sudah ajarkan ke teman-teman cara penyusunan formulasi ransum pada ternak unggas dan juga bisa diaplikasikan untuk semua formulasi ransum pada hewan ternak. Nah, tapi teman-teman harus paham dulu ya kandungan nutrisi dari bahan-bahan pakan tersebut. Bisa teman-teman search, lihat dari referensi. Nah, sebaiknya teman-teman update dengan yang namanya dari NRC itu, National Research Council. Nah, kalau dari jurnal saja, jurnal itu banyak yang nipu ya, banyak yang bohong. Karena orang yang mengupload jurnal tersebut juga orang yang tidak paham tentang ilmu nutrisi, sehingga dia tidak tahu bahwasannya yang disampaikan dalam jurnal itu laporan yang dia berikan itu benar atau salah gitu. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau orang yang paham, biasanya sebelum diupload dia akan direview dulu gitu. Nah, sebaiknya yang lebih validasinya bagus itu adalah dari NRC, teman-teman mencari kandungan nutrisi dari bahan-bahan pakan yang ada. Nah, yang akan lebih baik lagi teman-teman analisa, masukkan sampel dari bahan pakan yang mau dipakai ke laboratorium untuk dilihat kandungan nutrisinya. Nah, tapi kan itu biayanya lumayan tinggi ya. Maka kita bisa berbasis pada referensi yang kita baca. Walaupun tidak valid, tapi setidaknya itu memberikan gambaran yang lebih baik untuk akurasinya dibandingkan sama sekali kita tidak mendapatkan informasi apapun. Ada yang kurang paham mengenai formulasi ransum yang kemarin saya ajarkan? Nah, nanti kalau kurang paham pada saat tatap muka minggu depan, sepertinya minggu depan terakhir tatap muka untuk mata kuliah ini, selanjutnya kita akan lebih cenderung online ya teman-teman. Itu bisa teman-teman diskusikan ke saya gitu. Supaya jangan sampai nanti mahasiswa saya ya yang sudah belajar bahan pakan dan formulasi ransum tidak tahu untuk menyusun formulasi ransum. Malu itu. Baik melakukan mix ya, melakukan campuran dengan ransum yang kita beli jadi, kemudian ditambahkan dengan bahan pakan yang ada di lingkungan kita, itu namanya melakukan oplosan lah ya. Misalnya beli konsentrat jadi dari PT tertentu. Kemudian kita oplos dengan jagung dan dedak. Itu juga akan dihitung dengan formulasi yang pernah saya ajarkan ke teman-teman, itu bisa semuanya. Bahkan harganya berapa yang mau kita nanti aduk itu juga bisa. Yang penting teman-teman tahu dulu cara dan konsep dasarnya supaya ketika diputar-putar pun teman-teman tidak tersesat, tetap juga tahu jalan keluarnya macam mana caranya. Nah, kali ini saya sampaikan mengenai teknologi pencampuran pakan. Jadi setelah tahu formulasi pakan tersebut, tentunya kita akan melakukan pencampuran dari beberapa macam bahan pakan untuk dijadikan suatu bahan pakan jadi gitu. Itulah contohnya misalkan pelet ataupun dalam bentuk konsentrat ya. Nah, kita kan harus melakukan pencampuran antara satu bahan dengan bahan yang lain. Walaupun pernah juga saya bicarakan ke teman-teman dulu pada saat tatap muka, bahwasanya ketika mencampur beberapa jenis bahan pakan, itu harus diawali dari bahan pakan yang kecil terlebih dahulu volumenya. Misalkan seperti mineral mix ataupun misalnya asam amino tertentu sebagai feed suplemen dan juga vitamin tertentu ya sebagai feed suplemen, dan juga beberapa jenis bahan feed aditif tertentu sebagai bahan tambahannya gitu. Jadi dicampur terlebih dahulu.
Mungkin sebelum ini ada yang mau saya tunjukkan ke teman-teman. Bentar ya. Kelihatan teman-teman? Saya zoom ya sedikit. Kelihatan? Nah, itu adalah pakan bebek. Nah, kita lihat ya. Bahan-bahan yang dipakai ada jagung, BKK, dedak padi, polar, kemudian biji batu kasar, tepung batu halus, MCP, MCP ini mineral ya. Kemudian minyak makan, agras mix, klinorepin, klorin, nah, garam, kemudian betain, metionin, kemudian BM mineral, BM ox. Nah, ini semua feed suplemen dan feed aditif ini. Jadi bahan utamanya itu adalah jagung, BKK, dedak, dan polar. Nah, selebihnya dari mulai 6 sampai ke 21 itu adalah feed suplemen dan feed aditif. Nah, kita lihat persen pemakaiannya. Ini. Nih. Tadi yang paling pertama ini jagung kan. Jagung 49,4%. Kemudian BKK, bungkil kacang kedelai 24,73%. Nah, kemudian dedak 7%. Kemudian polar 4,9%. Kemudian apalagi batu biji kasar, nah itu 7,9%. Kemudian tepung batu halus 1,9%. Nah, kemudian lihat terus yang ke bawah MCP 0,99, minyak makan 0,49, 0,49% itu. Kemudian yang lain lagi tuh termasuk asam amino ya, metionin itu 0,15%. Jadi kecil-kecil semua. Yang paling banyak itu adalah jagung, BKK, dedak padi, polar. Tepung batu di sini lumayan banyak itu ya. Biji batu kasar. Yang keenam itu. Biji batu kasar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan. Biji batu kasar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,9 cuman. Nah, ini ya. Kemudian, nah, pakan bebek juga ini. Ini formulasi pakan bebek juga. Nah, ini juga grade batu 6,9. Nah, tadi betul 7% tuh berarti. Itu yang lumayan tinggi. Selain daripada bahan penyusun utama. Yang lain kecil-kecil. Ini juga sama. Ini harga per kilogram 7.300. Kalau yang ini harga per kilogramnya kena di 5.695. Jadi dari sini teman-teman tahu kalau yang kecil-kecil begini, mulai dari poin nomor berapa ini yang kecil ini ya, persen pemakaiannya. Mulai dari poin nomor 7 ya. 7 sampai 21. Itu kan kecil pemakaiannya. Nah, itu biasanya diaduk dengan bahan yang lebih besar seperti jagung. Tapi jagung tidak semuanya gitu, diambil sedikit dari bagian jagung. Karena ini kalau di total, ini cuma berapa persennya nih? Mulai dari 1%, 0,9, 0,9, 0,4, 0,3. Terus paling-paling ini hanya sekitar
ya 4% lah total keseluruhannya. Nanti kita ambil juga jagungnya itu. Jagungnya itu berapa persen kita ambil? Misalnya 10% gitu. Jadi 49 kita kurang 10%. Maka kalau harusnya 49 kilo, kalau kita mau ngaduk 100 kilo, kita ambillah 10 kilo dulu dari jagung itu untuk mengaduk bahan yang kecil-kecil ini menjadi satu kesatuan. Bahan yang kecil-kecil ini dari mulai poin nomor 6 tadi sampai poin nomor 21. Kita aduk, ambil dulu jagungnya. Misalnya harusnya kan kita mau buat ini 100 kilo misalnya. Ya kan masing-masing berarti jagungnya itu sebanyak 49,46 kilo ya. Kemudian demikian juga BKK-nya 24,73 kilo. Jadi kita ambil dulu jagungnya tadi, nggak usah lah sampai 10 kilo lah. 9, sekian kilo aja lah. Berarti tinggal 40 kilo nanti yang kita aduk dengan besar yang lain. Jadi 9 kilo itu kita aduk dengan yang kecil-kecil ini dulu. Dari mulai 7% atau mulai dari 1% itu sampai ke 0,02% ini. Yang paling bawah ini. Yang paling bawah 0,02% ini. Dari mulai 1,9%, kemudian kita tambahkan nanti dengan jagung 9 kilo. Diaduk jadi satu, maka volumenya nanti jadi cukup besar. Setelah itu baru ditambahkan dengan yang 7,9 kilo ini, tambahkan lagi dengan 4,9 kilo, tambahkan lagi dengan 7,49 kilo, tambahkan dengan 24,7 kilo ini, baru tambahkan dengan jagung yang masih sisa yaitu 40 kilo. Diaduk menjadi satu kesatuan. Nah, itulah harapannya akan terjadi homogenisasi yang baik dari campuran formulasi ransum tersebut. Jadi polanya itu adalah piramida terbalik. Tapi enggak pula nanti yang kecil sama yang kecil itu terus sama yang kecil enggak. Nah, artinya nanti untuk memperbesar volume juga harus ditambahkan dengan bahan yang paling besar pemakaiannya diambil sebagian. Karena nanti bisa jadi bahan yang kecil itu misalkan mineral. Mineral itu kan bentuknya seperti tepung. Tepung halus begitu kan. Kemudian kita tambahkan dengan minyak makan aja jadinya morat-marit itu. Tapi kalau misalnya minyak makan kita tambahkan ke tepung jagung terlebih dahulu. Nah, kemudian sedikit demi sedikit baru nanti kita tambahkan mineral-mineral dan feed aditif dan feed suplemen yang lain ini jadi satu kesatuan untuk menjadi volume yang lebih besar. Jadi totalnya nanti setelah kita tambahkan dengan jagung yang 9 kilo tadi, kita ambil dari 49 kilo, kita ambil 9 kilonya dulu untuk ngaduk dengan campuran bahan yang kecil-kecil ini, bisa menjadi campurannya jadi 15 kilo. Oke, paham maksud saya teman-teman? Halo, jelas suara saya? Paham maksud saya tadi? Paham nggak? Kalau nggak paham ditanyain daripada nggak ngerti. Halo, Intan paham Intan? Kurang. Yang lain siapa yang nggak paham lagi? Cuman Intan aja. Jadi begini teman-teman, ini ada formulasi pakan. Ini termasuk home industry lah. Punya perusahaan tertentu yang nggak bisa saya sebutkan namanya. Nah, seperti yang kemarin saya ajarkan ke teman-teman itu. Jadi total yang di bawah ini kan tetap juga harus 100. Ini lihat. Ada angka 100 nampak? Oke, di angka 100 itu sampai ke atas ya, sampai di 49,6 kilogram. 49,6 kilogram itu kan jagung. Jadi sebetulnya penyusun bahan utamanya di sini hanya ada 4 ini. Jagung, bungkil kacang kedelai, dedak padi ini,
kemudian polar. Polar ini dedak gandum ya teman-teman. Kalau bingung nanti polar itu dedak gandum. Nah, lihat, itulah persentase yang paling tinggi itu. 49, 24, 7,4, 4,9 kilo. Nah, kemudian selain itu ada tepung batu yang volumenya juga lumayan tinggi, yaitu biji batu kasar. Itu dipakainya 7,9%. Sebetulnya itu bukan suplemen, tapi dia termasuk feed aditif untuk membantu proses pencernaan pakan di dalam saluran cerna nanti. Nah, itu. Nah, selain itu kan kita lihat ke bawah persentasenya semuanya kecil-kecil. Yang kecil-kecil itulah termasuk dia feed suplemen dan juga feed aditif. Termasuk di situ ada metionin, itu kan asam amino, BM mineral, BM ox dan segala macamnya itu ada yang berperan sebagai feed suplemen dan juga feed aditif. Saya pikir kan nggak perlu saya jelaskan lagi feed suplemen itu apa, feed aditif atau apa, kan udah pernah kita bahas itu di tatap muka hari itu. Nah, artinya di bawah ini juga tetap totalnya harus 100. Jadi dalam teknik pencampuran pakan, itu kan polanya yang baik adalah piramida terbalik. Jadi bagian runcing di bawah. Pakan yang formulasinya paling sedikit digunakan ditambahkan dengan yang paling sedikit. Jadi ini 0,02 ditambahkan dengan 0,05, kemudian ditambahkan dengan 0,2, tambahkan dengan 0,1, tambahkan jadi satu kesatuan. Nah, supaya homogen. Homogen itu apa? Tercampur secara merata. Nah, untuk itu setelah ditambah-tambahkan, maka teman-teman perlu tambahkan dengan penggunaan pakan yang formulasinya paling banyak, yaitu jagung di situ. 49,46. Tapi jangan semuanya. Kita ambil dulu sebagian jagungnya. Yang harusnya kita pakai misalnya 49 kilo, maka kita ambil dulu 9 kilo untuk menambahkan dalam proses pengadukan dengan bahan yang volumenya kecil-kecil ini tadi. Mulai dari 1,98 ini sampai ke 0,02 itu kan kecil-kecil volumenya, ditambahkan kan paling itu dapatnya nanti hanya sekitar 4 kiloan itu. Atau 4%, 4 kiloan. Nah, kemudian ditambahkan dengan jagung yang diambil 9 kilo tadi. Jadilah volumenya menjadi 13 kiloan. 13 kiloan. Setelah diaduk secara homogen, secara merata, nanti baru tambahkan dengan bahan pakan yang formulasinya agak sedikit banyak, yaitu misalnya tepung biji ini atau ini yang 4,95% ini. Tambahkan dengan tepung jagung yang 9 kilo tadi yang sudah dicampur dengan bahan yang kecil-kecil ini tadi, yang bawah tadi, mulai dari 1,9 sampai 0,02. Jadi intinya yang 0,02 itu ditambahkan dulu dengan bahan yang volumenya sama-sama kecil. Kan menjadi agak besar, tambahkan lagi dengan volumenya yang kecil agak besar, campurkan. Baru ditambahkan dengan jagung yang diambil 9 kg. Dari 49 kg yang harusnya dipakai, kita ambil dulu 9 kg. Ditambahkan dengan yang kecil-kecil ini tadi semuanya yang sudah diaduk jadi satu. Kan volumenya jadi agak besar, yaitu misalnya 13 kiloan tadi saya cerita. 13 kilo nanti baru ditambah dengan 4,9 kilo dan 7,4 kilo ini. Diaduk jadi satu, tambah besar volumenya. Ditambahkan lagi dengan yang 24,7 kilogram ini. Tambah besar volumenya kan. Baru ditambah dengan jagung yang masih ada 40 kiloan sisanya tadi. Setelah kita ambil 9 kilo. Jadilah totalnya ini 100 kilo atau 100%. Kalau ngaduknya per 100 kilo. Kalau ngaduknya per 1 ton ya tinggal teman-teman konversikan dengan angka persen yang dipakai. Ini teknik pengadukan dari formulasi pakan. Supaya homogen tadi. Oke, clear maksudnya? Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Iya.
bukan formulasi pakan. Ini kita hubungannya dengan mengaduk pakan supaya homogen. Formulasinya itu supaya homogen, supaya tercampur merata. Jangan ada bagian dari pakan tertentu yang tidak mendapat campuran dari formulasi yang penggunaannya kecil gitu. Seperti ini, 0,2 atau 0,02 itu apa itu? Vitamin C 0,02. Teman-teman bayangin tuh. Kalau 100 kilo 0,02 persennya berapa itu? Ini ngaduk dia 1 ton ini. 1 ton aja dia 0,2 kilo 200 gram. Ini kalau nggak bagus pengadukannya, itu nggak akan bisa merata pada semua bagian pakan yang dibuat nanti. Makanya tekniknya supaya rata tadi ya itu yang saya terangkan tadi. Gitu. Karena nggak sampai 0,2% pun hanya 0,02. Itu kan kecil sekali. Ini kan fit supplement ini, vitamin C ini. Ada 21 bahan yang dipakai. Tapi ada ketinggalan nomor 4. Nah, berarti 20 macam bahan lah ini. Berapa? Enggak deh, ini kode aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya betul 20. 20 macam bahan yang dipakai. Tapi bahan penyusun utamanya kalau kita lihat ini hanya ada 4 ya. Jagung, BKK, dedak, dan polar. Kan dia nggak pakai tepung ikan ini. Sumber proteinnya hanya dari BKK. Yang lain mulai dari buih batu kasar sampai ke vitamin C itu adalah feed suplemen dan feed aditif. Kecuali minyak makan ya. Minyak makan ini kan sumber energi. Selain daripada minyak makan, mulai dari biji batu kasar sampai ke vitamin C itu adalah feed aditif dan feed suplemen. Nah, itu pemakaiannya kecil-kecil, inilah dia tadi. 0,02, 0,05 persen. 1 ton aja kalau nyampur, itu kalau 0,2 kilogram berarti dia dipakai 200 gram hanya. 200 gram. Campurannya 1 ton. 1 ton itu banyak. Nah, kalau dikarungin berarti kalau 1 karung 50 kilo berarti ada 20 karung. Nah, sementara vitamin C-nya hanya 200 gram. Macam mana supaya rata pada campuran 1 ton itu? Ya, tekniknya yang tadi saya terangkan itu. Ya, biar bisa homogen. Oke, clear? Halo? Clear?